Halo brother, selamat sore. Hari ini saya akan memberikan tutorial cara memodifikasi avometer digital seperti ini ya, yang masih menggunakan baterai tipe AA atau A3 sebanyak 2 biji kalau dijumlah tegangannya 3 volt. Oke, jadi saya akan memberikan tutorial cara memodifikasi avometer digital atau analog yang masih menggunakan baterai 3 volt. Oke, di modifikasi kali ini saya akan mengubah avometer ini menjadi rechargeable ya, jadi bisa dicas langsung dari avometer ini baterainya. Oke, jadi tidak harus jika yang standarnya itu ya, itu kalau baterainya habis itu harus beli lagi, atau mungkin bisa beli baterai yang tipe yang bisa diisi ulang ada, cuman harus dicas di tempat yang terpisah, tidak bisa langsung dari avometernya ini. Oke, jadi biar lebih praktis gitu ya maksud saya, karena sampai saat ini saya belum menemukan avometer yang rechargeable ya, yang saya maksud. Jadi sudah menggunakan baterai li-ion atau polimer atau lithium seperti ini ya. Oke, sebelum ke tutorialnya saya akan jelaskan sedikit ya beberapa part yang perlu disiapkan. Pertama, siapkan dulu baterai li-ion atau lithium seperti ini ya. Bisa bekas, kalau baru harus beli ya. Kalian bisa ambilkan dari handphone lama atau jadul kalian, contoh seperti ini ya. Ini untuk sampel, kan sekarang kalian sudah tidak menggunakan handphone seperti ini. Jika kalian masih memiliki rongsokan atau bekas handphone lamanya, kalian bisa ambil baterainya ya, seperti ini. Bisa memanfaatkan baterai-baterai ini. Oke, jadi seperti itu. Untuk ini saya akan coba gunakan ini aja ya, karena ini sudah saya solder untuk ujungnya ya, jadi lebih mudah untuk pengaplikasiannya. Oke, saya singkirkan yang lainnya dulu. Oke, sebelum digunakan ya, baterainya dicek dulu apakah berfungsi atau tidak ya, karena baterai lama ya. Kita cek tegangannya dulu. Oke, 4 volt. Oke, 4 volt ya. Jadi lumayan penuh isinya, karena tadi udah saya isi ulang ya, saya charge. Oke, yang kedua, karena pada umumnya avometer ini bekerja akurat ya untuk segi pengukuran itu di tegangan 3 volt ya. Jadi jika kita memberikan baterai seperti ini, maka tegangannya akan lebih sedikit ya. Walaupun ini jika langsung plug and play itu tidak apa ya, tidak akan menyebabkan kerusakan pada avometer ini. Cuman nanti akurasinya akan berubah ya. Misalnya untuk mengukur tegangan 5 volt mungkin akan terbaca 5,3 volt atau lebih sedikit. Oke, jadi akurasinya agak sedikit melenceng jika kita memberikan baterai yang tegangannya berlebih, karena ini tegangannya 4 volt ya, jadi lebih dari 3 volt, lebih 1 volt, maka kita memerlukan part tambahan ya jika ini diperlukan untuk akurasi ya. Jika tidak, bisa langsung plug and play seperti itu. Kalian bisa menambahkan sebuah resistor seperti ini ya. Oke, ini 100K, oke. Atau yang saya rekomendasikan adalah 2 buah dioda seperti ini, dioda sisir ya, tipenya IN4007. Oke, kalian bisa ambilkan dioda part ini dari modul charger yang rusak seperti ini ya. Oke, ini seperti ini, kalian bisa ambilkan dari charger kalian yang rusak, atau switching atau power supply kalian yang lain yang rusak, kalian bisa ambilkan ya. Dan sebelum digunakan kita wajib mengetesnya dulu apakah ini masih berfungsi atau sudah short seperti itu ya. Oke, kita di skala dioda kita cek dulu. Oke, untuk dioda seperti ini ya. Jika
jarum satunya itu dibikin pola yang ada cincin, dikasih pin negatif terbaca angka 58 atau lebih atau mungkin kurang sedikit ya. Dan kalau dibalik portnya seperti ini ya, yang ada cincin silvernya dikasih pin merah, itu nggak boleh terbaca angka sama sekali. Kalau kondisinya seperti ini berarti kondisinya masih bagus. Oke, coba kita cek satunya lagi. Oke, sama ya. Oke, jadi masih bagus. Oke, yang kedua untuk pengisi dayanya ya, kita bisa beli modul seperti ini ya, modul charger baterai lithium tipe TP4056. Ini di online shop banyak, harganya sekitar 3.000 saja ya. Ini ada tipe micro USB atau Type C. Oke, kalian bisa pilih. Untuk yang terbaru sudah Type C. Oke, kita cek dulu apakah modul ini berfungsi atau tidak. Oke, kita beri tegangan dulu ya, lalu kita cek tegangannya. Oke, nyala ya. Kemudian kita cek tegangannya, untuk harus keluar tegangan sekitar 5 volt ya. Oke, 4,2. Oke, tegangannya 4,2 karena di modul ini ada pembatasnya ya. Jadi biar baterai yang di charger itu tidak kembung, jadi dibatasi 4,2 volt. Oke, jadi berfungsi. Jadi sebelum kalian gunakan, kalian coba dulu seperti itu. Oke, jangan kebalik ya, untuk kabelnya yang negatif harus negatif, yang positif harus positif. Di sini ada, sudah hilang ya karena sudah sering saya solder. Biasanya di sini ada keterangannya ya, ada tanda tulisan plus, yang sini min. Oke, jadi seperti itu, kalian lihat-lihat dulu sebelum dipasang. Oke, sekarang langsung saja kita eksekusi untuk avometernya ya. Saya lepas dulu untuk ininya. Ini sebenarnya udah saya eksekusi kemarin ya, cuman saya kembalikan lagi untuk bikin tutorial ya, siapa tahu itu bisa bermanfaat buat kalian. Oke, saya lepasin dulu ya untuk body-bodinya. Oke, sebenarnya ini kalau dari toko masih menyambung ya, dan ini sudah saya lepas agar ini tidak mengganjal baterai yang ini jika ditaruh di dalam ya. Kalau bisa tuh kalian cari baterainya yang ukurannya seperti ini ya, maksudnya masuk atau muat di dalam kotak ini. Cuman karena saya nggak ada ya, adanya baterainya besar seperti ini. Jadi ini lebih besar dari tempat baterainya, makanya ini saya copot saya potong pakai solder. Oke, jadi ini kemarin saya potong begini ya pakai solder. Oke, sekarang kita buka casingnya ini dulu. Oke, kalau ingin membuat sesuatu yang unik itu memang harus mengorbankan barang sendiri ya. Ini juga untuk kepentingan diri kita sendiri. Jadi jangan ragu-ragu untuk merusaknya. Oke, ini mungkin jika ada perusahaan ya yang melihat ini, mungkin lain kali diterbitkanlah ya yang versi rechargeable labelnya ya, yang bisa di-charge seperti handphone, habis bisa diisi ulang ya. Oke, sebelum
ada tambahan lagi ya, kalian bikin lubang seperti ini ya. Kalian bikin lubang seperti ini untuk tempat chargernya nanti ya. Karena sebenarnya ini kemarin sudah saya buat ya, jadi seperti ini. Oke, nanti chargernya ditaruh di sini. Kan karena ini kemarin kepanjangan ya, sebenarnya panjangnya segini, saya gerinda ya biar agak pendek ya, karena kemarin terlalu tinggi, jadi ini enggak, tutupnya itu kalau ditutup itu masih mengganjal. Oke, jadi saya potong ada setengah senti. Yang penting untuk pin plusnya dan negatifnya jangan sampai kepotong. Oke. Oke, nanti ini ditaruh di sini seperti ini. Oke, dibalik. Oke, nanti seperti ini ya. Nah, ini bisa dicolok dari sini jika baterainya habis. Oke, langsung saja kita ke perakitan untuk baterainya ya. Oke, ini baterainya saya buat posisi seperti ini. Oke, saya buat posisi seperti ini. Di sini di PCB-nya ini ada keterangan. Oke, sebentar. Ini untuk plus atau dari plus baterainya, ini negatif. Karena di sini saya ingin mempertahankan akurasi avometernya ya, jadi saya tambahkan dioda dulu ya. Jadi dioda sisir ini nanti saya tambahkan di sini. Oke. Untuk yang negatif nanti yang tidak ada cincinnya ya, yang nempel di PCB seperti ini. Ini untuk negatif. Dan untuk yang positif nanti yang nempel di PCB, oke, itu yang ada cincinnya seperti ini. Jangan kebalik, kalau kebalik tegangannya tidak bisa tersaluran ke PCB-nya, oke, atau ke part avometer ini. Jadi seperti ini, oke, jangan kebalik. Yang plus itu yang ada cincinnya, yang menuju ke PCB, oke. Yang negatif yang tidak ada cincinnya seperti ini, oke. Oke, sekarang saya mau mengukur lebarnya dulu, panjangnya dulu ya. Nanti kalau kepanjangan saya potong. Oke. Oke, saya solder dulu ya. Siapa tahu setelah ini keluar avometer yang rechargeable seperti ini ya, jika ada pihak-pihak tertentu yang melihat ini, untuk memudahkan para penggunanya ya, lebih praktis. Jadi seperti itu biar lebih praktis. Oke, untuk yang ini dipasang di baterainya aja ya. Panas. Dipastikan ini positif ya. Oke, seperti ini. Kita ukur dulu untuk panjangnya ya.
Oke, udah dapat. Ini dipotong dulu, oke. Kita kasih timah dulu ya biar nempelnya gampang. Oke, ini belakangan aja ya yang menuju, yang di baterainya dulu yang di solder. Oke, sudah nempel. Oke, sudah nempel. Sekarang tinggal ini yang kaki negatifnya ya. Oke, kita cek. Oke, sudah hidup. Oke, sekarang sebelum kita tutup, kita cek dulu untuk fungsinya ya. Kita coba untuk mengukur tegangan apakah sudah akurat atau belum. Sebelum kita memasang untuk modul chargernya. Oke, auto DC. Oke, terbaca 416, masih sama seperti yang tadi ya. Jadi masih akurat. Sekarang kita coba untuk tegangan baterai ini ya. Oke, ini negatif 2,9. Ini karena baterainya sebenarnya udah habis. Oke, sudah akurat. Jadi penambahan dioda itu hanya untuk akurasi ya. Oke, sekarang kita solder untuk modulnya ya, untuk modul chargernya ini. Oke, sebentar, ini letaknya di sini. Oke, jadi seperti ini ya posisinya. Jika kepanjangan kita potong dulu ya, kita potong kabelnya biar nggak kepanjangan. Oke, untuk kabel negatifnya udah, sekarang yang positif. Oke, kepanjangan juga kita potong ya. Kita kasih timah dulu. Sekarang kita pasang di sini ya, di pin baterainya ya. Jangan di PCB ya, harus di pin baterainya. Nanti kalau di PCB karena itu ada diodanya ya, jadi nanti hasilnya terbalik.
tidak bisa untuk mengisi. Jadi seperti ini di pin baterainya, oke, kelihatan ya. Kemudian yang ini kepanjangan ya. Untuk yang plusnya. Oke, sudah. Ini posisinya dirubah dulu ya, biar enggak terlalu tinggi. Jadi dibuat agak menyamping seperti itu ya. Sebentar, sabar. Oke, seperti ini. Oke, selesai. Jadi seperti ini ya, yang merah di plus baterai. Nah, yang merah di plus baterai, yang hitam di negatif baterai, oke. Sekarang kita coba uji untuk di charge ya. Oke, ini nyala merah ya. Itu artinya mengisi ya, merah. Kalau sudah penuh nanti lampunya berwarna biru. Oke, berfungsi. Oke, sekarang kita rakit ke tutupnya ya. Oke, seperti ini. Ini usahakan untuk baterainya ya, untuk baterainya. Itu ininya apa? Kulitnya ini ya. Ini jangan sampai terkelupas ya. Contoh seperti ini. Jangan sampai terkelupas seperti ini ya. Jika sudah terlanjur terkelupas ya, mungkin karena memang udah faktor penggunaan yang udah lama, kalian bisa kasih solasi dulu ya, atau lakban, oke. Jadi seperti itu, oke, untuk menghindari konsleting dengan komponen yang ada di PCB. Ini karena tidak menempel ya, walaupun terkelupas ini tidak masalah. Yang penting tidak menempel ke ini, oke, ke timah-timah atau solderan atau logam-logam yang di sini. Oke, sekarang kita pasang. Yang agak ribet itu pasang ininya ya, harus pas. Oke, seperti ini ya, dimasukkan dulu. Nah, ini masih belum pas. Ini untuk mempermudah, kalian bisa dilem dulu ya, baru ditutup ya, karena di sini saya nggak sedia lem ya, jadi harus diakali seperti ini. Oke, sebentar.
Oke, ini baterainya kurang maju ya, saya dorong dulu. Oke, sudah. Oke, jadi seperti ini ya. Sekarang kita pasang skrupnya. Oke, jadi saya ulangi, untuk saran kalau bisa cari baterai lithium yang lebarnya segini ya, atau lebih kecil sedikit nggak apa-apa ya, karena tipe avometer yang merek ini ya, itu baterainya bisa tahan lama ya. Baterai seperti ini itu bisa untuk bertahun-tahun ya. Cuman di sini saya nggak suka ribet aja ya, suka yang praktis. Apalagi kalau saya kasih baterai yang agak jumbo seperti ini bisa tahan sangat lama ya. Oke, sekarang kita coba di cas ya. Jadi seperti ini nanti. Oke, ini dari dalam kelihatan ya, dari celah ini ada lampu warna merah. Karena ini flashnya hidup ya, warnanya itu kalah sama lampu flash. Karena kalau udah ngerekam gini tuh lampu flashnya udah nggak bisa dimatikan. Payah ini kamera. Oke, jadi seperti ini bisa langsung di charge. Oke, praktis. Kalau sudah penuh bisa dicabut. Oke, jadi berfungsi. Oke, ini tadi fungsinya udah. Ini saya juga mau kasih sedikit informasi. Ini ada fitur untuk mendeteksi sebuah tegangan yang ada di dalam kabel listrik ya. Maksudnya kabel instalasi. Jika kalian di rumah ada kabel listrik mungkin bermasalah, ingin memperbaiki ya, kalian di rumah nggak ada tespen, nggak tahu apakah kabel itu ada aliran listriknya atau tidak. Oke, bentar. Di sini untuk avometer tipe ini ya, ini ada menunya NCV, ini untuk mengetes apakah kabel itu ada tegangan atau tidak. Dan yang di ujung sini NCV ini adalah sensornya ya. Jadi caranya kalian tekan NCV ini ya, seperti ini, kalian arahkan ke kabel yang mau dicek. Contoh ini kabel tidak terhubung ke arus listrik ya, ini tidak bereaksi. Oke, tidak bereaksi. Dan kemudian ini solder saya terhubung ke listrik ya, kita cek. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk kabel yang tidak ada listriknya seperti ini. Oke, coba kita hubungkan kabel ini ke power bank ya. Ini ya, saya hubungkan ke power bank. Lalu kita cek apakah bisa. Nggak bisa ya kalau power bank. Ini hanya untuk mendeteksi tegangan AC ya, tidak bisa untuk DC. Jadi kalau ini bisa ya, kalau solder.
Oke, sekian ya dari saya, sedikit tutorial, semoga bermanfaat. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next letter. Bye bye.